Itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi atau Yesus lah akan turun lagi di akhir zaman, ya kan, perang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi, terus kemudian mendamaikan dunia, ya kan. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu di Indonesia ini kan sering sekali di Eldul TV hari ini bintang tamunya adalah seseorang yang aku udah lama mengikuti kontennya dia, karena ini buat aku dia ini cerdas sekali orangnya, dan statement-statementnya adalah yang selalu menggemparkan dunia perkontenan ya. Guru Gembul, selamat datang di Rumah Pejaten. Iya, terima kasih. Aduh, ini dari Bandung ya. Iya. Oke, aku tergelitik dengan nama asal muasal nama Guru Gembul. Ini kan namanya sangat catchy, sangat kalau orang tuh langsung noleh gitu loh. Kok guru kok gembul gitu kan? Iya. Ini antara sarkasem atau Enggak. Ya guru tuh karena profesi saya guru. Oh, emang aslinya guru? Guru. Oke. Masih ngajar di sekolah. Dan gembul ya. Memang dari dulu gembul ya berarti ya? Iya, dari dulu gembul. Jadi ya seperti, dan pada waktu itu memang sering main PS tuh, main game gitu. Nah, kalau bikin avatarnya tuh orang-orangannya tuh saya bikin sendiri ya. Bentuknya ya saya, Gembul-gembul mukanya saya gitu. ya. Oh. Terus dikasih nama Gembul gitu. Oh gitu. Wow. Oke, ini kan dandanannya nih selalu pakai kopiah, kacamata. Iya, cosplay. Selalu cosplaynya ini Ki Hajar Dewantara berarti ya. Kenapa gitu? Sebenarnya secara pribadi saya itu menganggap bahwa tokoh pendidikan nasional kita itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya. Atau Ahmad Dhani gitu. Cuman karena Indonesia kita memang sudah menetapkan bahwa yang menjadi figur utamanya itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, ya saya menghormatinya dan kemudian saya jadikan ini sebagai ya, topeng. Oke. Ya, jadi ini adalah Ki Hajar Dewantara versi gendut. Versi gembul. Oke nih, Pak Guru. Aku manggilnya Pak Guru, Pak Gembul nih. Pak Guru Apa Gembul aja, ya. Pak Gembul juga boleh. Pak Guru Gembul. Ini lagi rame nih membahas tentang nasab Habib atau silsilah habaib di Indonesia. Ini kan juga kayaknya tadi nayangin hari ini tuh ya, unggahan terbaru di YouTube-nya Guru Gembul berjudul Doktrin Ba'alawi, Habib lebih mulia dari Nabi. Ih, berani loh. Bukan saya yang ngomong. Oh, bukan. Bukan. Jadi judulnya kan gitu. Iya, judulnya begitu itu. Jadi saya mempertanyakan kok ada sih orang yang komentarnya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya video ini saya gak niat awalnya bikin video ini. Saya punya rencana yang lain gitu. Cuman gara-gara ada di kolom komentar itu ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa para habib itu adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu derajatnya, makomnya lebih mulia daripada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu komentar seperti itu. Iya, ada komentar seperti itu wow. di video saya yang membahas tentang habib. Nah, ini sebagai seorang yang dalam tanda kutip beriman dengan rukun Islam dan rukun iman dan seterusnya, maka saya merasa benar-benar resah ketika ada ajaran-ajaran yang kok seperti ini gitu. Nah, tapi kan saya juga tidak mungkin otoriter. Karena itu saya bertanya, kok ada sih orang yang seperti ini gitu. Ini jadi muncul dari sebuah keresahan-keresahan terkait dengan bahwa fenomena kaum muslimin di dunia saat ini semakin lama itu, bukan semakin lama, tapi pada beberapa kelompok itu mengarah kepada hal-hal yang mistik, hal-hal yang irasional gitu, hal-hal yang penuh patron yang tidak jelas gitu. Misalnya? Iya, seperti tadi itu. Jadi ada kelompok orang yang ketika mereka membuka majelis, isinya itu bukan menjelaskan tentang Islam, bukan menjelaskan tentang apa, tapi menjelaskan tentang karomah, kesaktian, bahwa dari kelompok kami, misalkan gitu, dari kelompok kami yang biasanya Habib ya tidak semua, tapi ada beberapa majelis yang mengatakan bahwa ini dari leluhur kami itu ada yang bahkan berani untuk membentak malaikat Munkar dan Nakir dan malaikatnya lari.
Ada yang kami itu punya karomah yang bisa menurunkan air hujan susu. Bahwa dari kelompok kami itu ada yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, cerita-cerita itu nonton dari mana? YouTube apa gimana? itu sudah tersebar di YouTube, tersebar di TikTok. Mereka katakan itu, mereka mengatakan bahwa ada orang yang tidak sholat, ada orang yang ahli maksiat, tetapi hanya gara-gara mencintai zuriat Nabi dalam tanda kutip kelompok mereka, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Iya. Itu aku juga sering dengar sih. Gitu. Nah, banyak hal-hal yang semacam itu, sehingga loh kok kalau memang ini adalah oknum, kenapa tidak ada orang yang benarnya itu yang menasihati mereka atau menghentikan tayangan-tayangan itu? Tetapi mereka malah terus-terusan membanjiri orang-orang Islam dengan cerita-cerita hikayat-hikayat yang seperti ini. Dan mereka bahkan berani, sebagian di antara mereka berani untuk menyebarkan hadis-hadis yang jelas palsu. Hadis yang jelas palsu, tapi lagi-lagi tujuannya adalah untuk memuliakan mereka. Jadi misalkan yang meragukan kami berarti mereka sebenarnya adalah anak zina gitu. Kan tidak ada dalil yang seperti itu, tetapi dibuat gitu atau disebarkan. Jadi saya terheran-heran kenapa orang-orang kaum muslimin yang memiliki otoritas untuk bisa meluruskan ini, mereka bungkam. Padahal ini sudah jelas dalilnya tertera, apanya tertera, dan semua juga tahu bahwa ini adalah bagian dari penyimpangan, tapi itu dibiarkan saja. Tapi kan udah mulai muncul nih sekarang yang mulai untuk mengcounter bahwa tidak begitu, kan? Iya, yang muncul itu adalah orang-orang perseorangan gitu. Makanya saya bertanya, misalkan kenapa otoritas-otoritas yang lebih yang seharusnya memang menangani masalah seperti ini bungkam, diam gitu. Jadi misalkan kita sebut, saya nggak sebut lembaganya ya, saya sebut inisialnya aja, MUI. Saya nggak sebut lembaganya ya. Iya, saya sebut inisialnya aja. Ya, inisial, tuh. Ya, mereka itu sangat rajin untuk mengeluarkan fatwa bahwa ini penistaan, bahwa ini apa. Iya. Tapi ketika di dalam kaum muslimin ada fenomena-fenomena seperti ini, setidaknya mereka buka suara gitulah terkait dengan ini, kan bungkam, diam semuanya gitu. Padahal sudah menjadi kekisruhan dalam tanda kutip, sudah ada perdebatan di mana-mana, ujaran kebencian meletus di mana-mana. Ya berbicaralah karena mereka dianggap memiliki otoritas, kan begitu. Tapi kan sampai sejauh ini juga mereka tidak ini. Jadi membiarkan saja arus kemana maunya. Nanti sudah akhir baru mungkin menyatakan begini dan begitu gitu. Ya makanya keresahan-keresahan itulah yang akhirnya membuat saya bikin videonya ya itu lagi gitu. Ya sebenarnya bukan itu lagi sih, tapi ya apa itu? Tapi berani sih, nggak takut ya kalau misalnya ngebahas tentang Habib gitu. Ya. Ada pengikut-pengikut yang marah, terus sampai sudah ngancem guru gembul gitu. Pernah diancam nggak sih? Sama bukan Habib ya, maksudnya ada bikin konten-konten terus dapat ancaman gitu. Banyak ya. Banyak ancaman pembunuhan tuh ada. Oh ya? Iya, ancaman laporan ya somasi beberapa kali ada yang seperti itu. Tapi kan saya menyampaikan dengan argumentasi. Jadi maksudnya saya tidak hanya menyampaikan sesuatu ujaran kebencian yang begini dan begitu kemudian selesai, ya tidak. Tanpa data ya, pasti pakai data dong. Saya pakai data. Saya janjikan kepada orang-orang yang menonton video saya, kalau judul depannya itu adalah episode gitu, itu gak akan kurang dari 10 referensi saya cantumkan di video itu. Gitu. Nah terkait juga tentang sebutan-sebutan itu, ya silakan aja kita berdiskusi, kita berdialektika. Kalau misalkan dikatakan kok berani sih? Kalau definisi berani itu adalah tidak ada rasa takut, itu saya sebenarnya nggak berani. Saya tuh takut sebenarnya, tapi kalau definisi berani itu adalah saya takut tapi kemudian melawannya, nah itu saya berani di situ. Jadi sebenarnya rasa takutnya besar, deg-degan juga kadang-kadang. Tapi karena saya punya visi dan saya punya keresahan yang harus dituntaskan, dan saya merasa bahwa saya memiliki misi, memiliki visi, memiliki tujuan, dan tujuan itu baik, maka harus saya sampaikan dalam tanda kutip inilah jihad saya gitu. Oke, lewat YouTube berarti ya, ngomong ya. Oke. Ini kan guru gembul tuh selalu misalnya ngobrol sama orang gitu ya, tentang misalnya kayak yang kemarin contohnya guru gembul dengan Rhoma Irama gitu kan, masalah Habib dan Nasab itu kan. Iya. Tapi yang digeruduk
Bang Roma nih, guru gemuli aman-aman aja, aman-aman aja nih ya. Iya, tapi gini, yang sebenarnya pada waktu itu Bang Haji itu tidak hanya ngebahas masalah Habib. Yang beliau bahas itu adalah, jadi beliau itu di asumsi awalnya itu adalah Pak Guru kok membahas semua hal. Jadi ya udah nanti kita bahas semua hal gitu. Nah, kemudian apa nih yang lagi viral sekarang? Yang lagi viral sekarang itu adalah kekisruhan habaib dan kemudian masalah fina dan yang seterusnya gitu. Nah, tapi pada pas pembahasan tentang habaib, Pak Haji Roma juga ternyata memiliki pengalaman yang kurang baik. Ya. Maka dia curhat. Nah, kenapa langsung digeruduk, diserang gitu ya? Bang Hajinya diserang. Saya menduga gitu. Saya menduga kalau saya yang mengkritik habaib udah biasa nih, orang siapa, orang liberal apa segala rupa gitu. Tapi kalau misalkan Pak Haji itu mereka merasa dikhianati karena sebelumnya mereka mengira adalah Pak Haji itu adalah bagian dari kelompok mereka gitu. Kan misalkan kita sebut lagi inisialnya ya, anggaplah bahwa Pak Haji itu adalah pentolan NU, misalkan begitu kan ya. Nah, NU yang biasa itu adalah yang biasa berdekatan dengan mereka. Tapi kemudian ketika mengeluarkan sebuah pernyataan ini, maka eksplosif gitu. Ini kasusnya juga sama seperti kalangan habaib itu dihujat dan dikritik sama kelompok yang namanya Wahabi atau mereka sebut nama Wahabi, itu mereka biasa tenang. Tetapi ketika yang mengeluarkan statement yang menyanggah dalam sebuah tesis itu adalah Kiai NU dari Banten, Pak Imad, maka reaksinya jauh lebih besar. Yaitu karena mereka mengira bahwa ini dalam tanda kutip adalah pengkhianatan. Ini dalam tanda kutip, ini kelompok kita sendiri kenapa tiba-tiba langsung menyerang gitu. Mungkin seperti itu, sehingga walaupun saya pada waktu itu ada satu panggung dengan Pak Haji, tetapi serangan banyaknya menyerangnya kepada Pak Hajinya. Saya jadi merasa bersalah juga sebenarnya. Padahal saya tuh fansnya Pak Haji Roma Irama. Iya, tapi yang dipotong-potong di mana di TikTok lah segala macam, kayak Bang Haji yang muncul kemana-mana bahas masalah haplogroup lah, darah ini ya kan? Iya. Dari itu kan Pak Haji bikin lagi 2 video. Yang keduanya adalah tentang bantahan terhadap saya, tapi ya seperti itulah. Tapi ya ini dinamika aja, kita serahkan kepada netizen, serahkan pada para ahli. Jadi kalau misalkan ada diskusi yang seperti ini ya jangan ditutupi. Jadi kalau misalkan kita selesainya adalah misalkan ayo kita studi ilmiah saja misalkan. Secara metodologi historis, metodologi saintis, kita coba satu-satu mana yang benar gitu. Kan masalah nasab itu adalah masalah syariat sebenarnya. Tetapi bagaimana nasab itu ditentukan, itu adalah masalah fikih kontemporer. Nah ya udah, ayo kita telaah ini, kita buka-bukaan semua. Misalkan yang tercatat dalam Robitoh Alawiyah, kita buka ke publik, kita tunjukkan satu-satu ininya gitu, silsilahnya dan sebagainya. Kemudian kita verifikasi misalkan, ya mungkin itu akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalkan masih ada bagian yang ditutupi ya mungkin kesalahpahamannya akan terus-terusan berlangsung gitu. Ya sampai ada yang itu kan jalurnya Wali Songo, dari jalur ibu gitu kan. Loh, Fatimah kan juga, Siti Fatimah juga jalur ibu ya kan. Jadi lucu banget ya maksudnya peperangan nasab wali dengan nasab para habaib nih ya. Dan itu nggak esensial. Yang sebenarnya dalam Islam itu kan nasab itu adalah urusan kesekian. Yang paling pentingnya itu adalah ketakwaannya, kontribusinya kepada masyarakat, imannya, dan kontribusinya terhadap masyarakat itu ya seperti apa gitu. Jadi maksudnya kalau ada orang yang mengaku dia Habib atau bukan, keturunan Nabi atau bukan, itu urusan kesekian. Yang paling pentingnya adalah apakah dia memberikan pencerahan kepada masyarakat atau melakukan hal yang sebaliknya. Apakah dia mencontohkan perilaku yang baik ataukah sebaliknya. Itu kan yang menjadi patokan kita itu. Jadi manusia dinilai berdasarkan ketakwaannya. Ya kalau kita cerita tentang Nabi Adam juga ada anaknya Nabi Adam yang membunuh. Ada anaknya Nabi Nuh yang juga membelot ya kan. Anak para Nabi belum tentu juga semuanya. Kita nggak tahu ya, cuman ada contoh-contohnya dalam Al-Quran begitu kan gitu. Betul. Gitu. Dan dalam sejarah juga hal yang umum, keturunan Nabi di generasi awal juga banyak yang kemudian menyimpang. Misalkan saudaranya Musa Kazim, putranya Ja'far Shadiq, itu satu di antaranya kan dalam versi yang paling populer itu adalah ahli maksiat.
Oh ya? Iya, jadi keturunan Nabi yang ke-7 itu, Ismail, itu ahli maksiat dalam versi yang paling populer gitu. Begitu. Saudaranya, kakaknya Musa, putranya Ja'far. Itu gua nggak baca yang itu tuh. Gua ngerti gua. Nah ini lagi rame nih Guru Gembul ya. Di sosial media seseorang peramal India menyatakan akan terjadi kiamat di tanggal 29 Juni besok. Kita syuting tanggal 27 Juni nih sekarang nih. Oh ini 27 Juni. 2 hari lagi nih berarti kiamat kan. Nah di Indonesia mungkin netizen nggak terlalu nanggepin. Karena mungkin yang ngomong orang India. Mungkin kalau yang nonton, yang ngomong adalah tokoh agama terkemuka di Indonesia yang ngomong bahkan 2 hari lagi bakal kiamat. Itu pasti akan rame kan ya. Tapi sebelum bahas kiamat nih, ngomong-ngomong kan dari perspektif Islam dan juga Kristen itu kan akhir zaman itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi atau Yesus lah akan turun lagi di akhir zaman ya kan, perang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi, terus kemudian mendamaikan dunia ya kan. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu di Indonesia ini kan sering sekali dianggap bahwa dia diserupakan pada saat disalib tuh ya kan. Apakah yang diserupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib tuh diserupakan jadi Judas Iskariot? Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, sejarah, itu cuman ada 2 kisahnya itu yang valid secara historis. Bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan, udah gak ada cerita lain. Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa, kemudian yang lainnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, perilakunya seperti apa, status pernikahannya seperti apa dan sebagainya, secara historis yang benar-benar ini gitu ya, ya tidak ada. Yang ada itu cuma 2 itu. Jadi beliau memang benar-benar ada, tetapi secara historis hanya 2 fakta sejarah yang bisa diakuinya. Dua periode kehidupannya ya, bukan periode kehidupannya. Dua peristiwa dalam hidupnya, dua peristiwa dalam hidupnya. Udah itu aja misalkan. Nah, sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid, dengan mitologi dan lain sebagainya. Sisa-sisanya itu begitu. Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu, scientific. Jadi maksudnya scientific itu bukan berarti benar gitu, tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji. Oke. Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong, tapi yang sisanya tidak dapat diuji, tidak empiris. Nah, jadi terkait dengan apakah Yesus itu diserupakan atau tidak, nah kita tidak bisa memverifikasi itu karena pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Iya, lihat. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Yudas Iskariot ada nggak secara historis yang tidak bisa diverifikasi dia itu siapa gitu. Tapi kan di Injil ada itu. Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekkan kitab suci agama gitu ya. Cuman maksudnya kan sejarah itu, kalau misalkan konteksnya sains, itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Nah, kalau misalkan ada klaim-klaim bahwa ini dari sini, tapi tidak berasal dari waktu sezaman dan diakui, maka ya sudah dianggap bukan sejarah yang valid. Nah, saya mohon maaf sekali lagi, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Atau mungkin ada, tetapi juga tidak diketahui siapa. Jadi penulis Alkitab yang tertua yang 4 itu tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Begitu. Nah, karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya,
diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing, karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Nggak menemukan bahwa dia diserupakan Judas Iskariot itu? Nggak menemukan bahwa itu diserupakan, nggak menemukan bahwa misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sesudahnya, dan karena itu maka interpretasinya bisa macam-macam. Misalkan begini, ada sebuah hipotesis populer tetapi tidak cukup kuat, tapi ada hipotesis yang menarik bahwa Yesus pada waktu itu disalibkan tapi tidak meninggal. Misalkan, jadi dia diturunkan ketika dalam kondisi masih hidup. Dan karena itulah maka ketika 3 hari kemudian beliau menampakkan dirinya di depan murid-muridnya, ya wajar kan belum meninggal. Apalagi ini tidak sama seperti hukum. Jadi kalau disalib itu biasanya emang sampai membusuk. Itu kan sebenarnya hukuman paling menyakitkan dan menjadi tanda bagi orang-orang. Jadi sekalian ngancam buat orang-orang. Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan begini dan begitu, kamu akan diperlakukan seperti ini. Makanya disalibkan itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu ya. Atau misalkan ya 3 hari, pokoknya menungguan sampai meninggal. Nah ini Yesus itu dalam kondisi masih segar, dalam kondisi masih menetes, darahnya masih menetes, itu diturunkan. Ada hipotesis populer tapi tidak cukup kuat yang menyebutkan bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup, dan kemudian ini dimanfaatkan misalkan oleh kelompok-kelompok Muslim di India, dari Ahmad Khan kemudian masuk ke Mirza Ghulam Ahmad, dan jadi kepercayaan bagi orang-orang Ahmadiyah bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup, kemudian mengungsinya ke Kashmir. Oh, kemudian beliau menikah gitu ya? Iya, ke Kashmir, kemudian meninggal di sana di usia 120 tahun. Makanya di sana ada makam Isa dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sekarang makam Isa di sekitaran wilayah Kashmir itu masih jadi tempat ziarah karena dipercaya, sama masyarakat di sana masih dipercaya bahwa itu adalah Yesus. Termasuk juga ada lukisannya di sana. Ini Yesus usia segini, ini Yesus segini, dan ini usia Yesus 120 tahun masih hidup ada di sini. Ada di India tuh ya? Di India. Nah, makanya interpretasi yang begitu luas dan begitu banyak itu bisa muncul karena apa? Karena teks sejarahnya sangat-sangat terbatas. Atau bahkan misalkan orang-orang Yahudi punya interpretasi lain bahwa Yesus atau Nabi Isa memang masih hidup, diturunkan, tapi taubat dari perlawanannya terhadap teologi Yahudi dan politik Romawi. Jadi beliau kembali jadi orang biasa-biasa aja, baik-baik aja, menikah, meninggal, dan berkeluarga. Itu orang-orang Yahudi bahkan membongkar sebuah makam yang kemudian dikenal sebagai makam Talpiot itu. Di situ ada 10 ossuarium, ada makam keluarga. Nah, itu mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan tes DNA. Nah, kalau yang tadi kan, kelompok yang tadi katanya mengharamkan tidak boleh tes DNA. Nah, kalau yang ini jenazah dalam tanda kutip, jenazah Yesusnya tuh sudah dites DNA. Dan hasilnya adalah di situ yang namanya Yesus dan yang di sebelahnya namanya Maryam itu ternyata tidak berasal dari golongan darah yang sama. Tapi dimakamkan di satu tempat. Ini Maryam ini ibunya berarti? Bukan. Atau Maria Magdalena? Maria Magdalena. Makanya disimpulkan adalah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu teori yang kemudian diyakini oleh sebagian orang Yahudi. Karena sesuai dengan sistem teologi mereka. Nah, kenapa bisa begitu banyak interpretasi-interpretasi yang aneh-aneh yang seperti itu? Termasuk yang dalam Islam itu juga muncul cerita bahwa Yudas Iskariot yang digantikan yang disalib. Ya nah, kan? iya. Ini juga kan sebenarnya itu banyak loh di anak-anak kecil sekarang itu yang mereka tahu adalah itu bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu diserupakan oleh Yudas Iskariot dan mereka yakin. Gitu. Ya itu cerita-cerita orang belakangan ketika mencoba untuk menafsirkan bagaimana ceritanya Yesus ketika di akhir zaman akan muncul lagi dalam status bukan nabi terakhir. Nah, gimana ceritanya biar ini bisa nyambung, biar tidak ada plot hole dalam tanda kutip itu. Maka riwayat-riwayat yang tidak sahih atau yang kurang valid pun ya dicoba dijejalkan sehingga muncullah bahwa ini diserupakan, maksudnya Yudasnya. Ini diserupakan Yudas atau diserupakan mati? Nah,
ada juga yang tadi itu diserupakan mati. Kalau misalkan yang sebagian dari kelompok Muslim yang dari India, Pakistan itu diserupakan mati, diserupakan ya. seperti orang mati. Tetapi kalau misalkan yang umum di Indonesia itu maksudnya ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Siapa? Tidak pernah diketahui. Cuman cari-cari dalam literatur Kristen, oh Yudas. Ya karena ke Barnabas, Injil Barnabas itu ya. Bukan. Jadi sebenarnya dalam banyak tafsir kaum muslimin itu banyak juga yang referensinya itu dari kitab dari Alkitab. Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau misalkan ketika beliau menulis Al-Bidayah wa Nihayah itu banyak referensi-referensi yang nampaknya juga diambil dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi. Dan memang tidak apa-apa karena dalam konteks agama Islam kita juga akan mengakui literasi-literasi yang berasal dari orang-orang Kristen dan Yahudi karena dipercaya bahwa mereka juga dibawa oleh Nabi kan, ya begitu. Jadi ya ditambahkan untuk menutup bagian yang berlubang besar itu gitu. Jadi interpretasinya bisa macam-macam. Ada yang diserupakan dia mati, ada yang diserupakan Yudas Iskariotnya diserupakan dengan Yesus, ada yang benar-benar disalibkan tetapi kemudian masih hidup. Ya yang tadi itu ya banyak lah. Ada yang juga yang kalau imannya Kristen kan percaya bahwa Yesus mati gitu kan. Iya. Ya. Nah ini tapi ini kebanyakan cerita itu disesuaikan dengan kepentingan teologis dari setiap orang beragama gitu, orang beriman. Jadi gimana tuh? Jadi disesuaikan dengan itu. Jadi gini, misal ya, cerita tentang Mesias itu awal mulanya itu berasal dari kitab-kitab Yahudi. Jadi ketika mereka, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, kita nggak bahas agama dalam konteks ini. Kita cuma sharing scientific apa yang aja. ada yang terjadi di luar sana ya. Kita berbicara dalam pendekatan yang lebih saintifik gitu. Jadi maksudnya cerita tentang Mesias itu muncul dalam tradisi Yahudi ketika mereka itu dikalahkan dalam perang, terdiaspora, dan mereka putus asa gitu. Di satu sisi mereka merasa bahwa Tuhan, bukankah kami adalah bangsa pilihan Engkau, bahwa kami ini adalah orang yang mendapatkan ya anak yang paling dimuliakan, tapi kenapa kami terus dikalahkan, terdiaspora, terusir dari tanah yang dijanjikan, itu nagih pada Tuhan. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah sebuah narasi bahwa nanti di akhir zaman akan muncul orang yang akan menyelamatkan kamu dan mengembalikan kamu ke tanah yang dijanjikan. Dan merekalah yang namanya Mesias. Dialah yang namanya Mesias. Begitu kan? Nah, setelah ada narasi itu, kemudian muncullah Yesus. Mengaku dirinya itu adalah sebagai Mesias. Nah, ini di kalangan Yahudi itu ada kebingungan, mereka pecah jadi dua kelompok, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya mengatakan, ya ini Mesias, ya memang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan sebelumnya. Tapi yang tidak percaya mengatakan bahwa kan selain Mesias ada juga nabi palsu yang juga akan datang di akhir zaman. Nabi palsu itu karakteristiknya diantaranya adalah membawa ajaran yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus ini menafikan sebagian dari perjanjian lama, menafikan hukum-hukum Tuhan sebagian, digantikan dengan hukum kasih. Nah, kesimpulan dari sebagian orang Yahudi ini, maka Yesus inilah orang yang dia itu adalah Mesias palsu. Nah, orang yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu, itulah yang kemudian melaporkan kepada orang Romawi dan kemudian memunculkan penyaliban itu. Ya, kaum Farisi berarti ya. Iya, begitu. Nah, sedangkan yang Yahudi yang satu lagi akhirnya menjadi pengikut Yesus. Iya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan di akhir zaman nanti ada, nanti kemudian setelah itu muncullah Nabi Muhammad 500 tahun kemudian, 500 atau 600 tahun kemudian, tapi belok sedikit ke selatan, munculnya di Mekah. Nah, ini siapa lagi? Ini kemarin ada Mesias palsu, ini jangan-jangan juga Mesias palsu. Nah, orang Yahudi pada waktu itu awalnya itu sangat-sangat antusias kepada kehadiran Nabi Muhammad di ini. Wah, ini Yahudi Arab. Mereka tuh sebutnya